Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, selamat pagi, selamat siang, seluruh pencinta pertanian, terutama daerah rawa untuk pengembangan tanaman pangan. Sumatera Selatan itu memiliki tipologi lahan baik rawa pasang surut maupun rawa lebak yang cukup luas. Saat ini kita akan perkenalkan dengan teknologi pengelolaan lahan dan air dengan sistem polder yang dikembangkan oleh Topik Koki di Sumatera Selatan dan sangat berhasil ya. Jadi prinsipnya polder ini adalah pertanian dengan pola tanggul ya. Jadi tahap awal itu membangun tanggul keliling, kemudian galian tanggul itu sendiri membentuk menjadikan sebagai saluran atau storage, menjadikan kolektor drain. Kemudian di tengah-tengahnya itu dia buat saluran atau main drain ya, saluran utama atau drainase pembuangan utama yang nanti menuju kepada kolam penampungan air sementara yang nanti dilengkapi dengan pompa air ya. Jadi polder ini teknologi tata air yang tentu harus ada pompa. Jadi pada saat kelebihan air dibuang ya ke sistem saluran. Kemudian pada saat diperlukan maka air juga disimpan di saluran kolektor atau ditarik ke saluran kolektor untuk nanti diarahkan ke saluran supply ya yang nanti akan mengairi sawah-sawah mereka. Jadi ini sistemnya tidak ada air yang terbuang, jadi terbuang kalau memang betul-betul berlebih. Jadi pada saat curah hujan yang belum terlalu banyak seperti bulan-bulan November atau Oktober itu maka air dimanfaatkan untuk mengisi saluran-saluran collector drain atau sistem retensi ya. Nah, sehingga pada saat diperlukan dialirkan ke petak-petak yang memerlukan. Nah, jadi sistem polder ini sangat efektif sekali dan sudah berhasil. Pembangunan pertanian di daerah rawa tidak langsung mendapatkan produksi yang maksimal ya, tetapi sesuai dengan perkembangan tanah ya, karena pada saat awal pembukaan biasanya mengandung zat-zat asam sehingga harus dilakukan proses pencucian yang intensif ya. Awalnya paling-paling mendapatkan angka 2 ton, kemudian 3 ton dan setelah 6 tahun itu bisa mencapai angka 5 ton. Pada saat ini pola tanam baru 2 kali ya, baru 2 kali. Dan kemudian ada masa tenggang, di mana masa tenggang ini adalah untuk persiapan lahan dan juga proses pembusukan jerami padi ya. Jadi ada kelang, jadi tidak dipaksakan untuk 3 kali, jadi cukup 2 kali tanam saja. Tutup berarti dia, nggak ada air mengalir. Kelihatan. Mungkin tutup. Ya, jadi begini, dalam pengelolaan rawa tidak bisa kita menghasilkan produksi yang banyak karena biasanya mengandung zat-zat asam ya. Oleh karena itu perlu dilakukan proses pencucian lahan ya. Jadi kita tidak boleh memanfaatkan ya air hujan segera ya. Jadi awal-awal musim penghujan biasanya digunakan untuk proses pencucian. Nanti di perakaran tanaman lebih banyak mengandung zat-zat asam. Sehingga paling tidak setengah bulan di awal musim penghujan itu dilakukan proses pencucian. Artinya seluruh pintu-pintu dibuka agar air hujan bebas keluar masuk ya. Nah, ini kita juga lagi proses drainase dulu, pembuangan. Nanti di bulan November maka air diturunkan dan bisa dilakukan penaburan benih ya, setelah proses pencuciannya berlangsung sempurna ya. Meskipun demikian kita harus ada pengapuran sedikit kalau di tahap-tahap awal reklamasi ya. Tapi kuncinya adalah pencucian ya, pencucian lahan, kemudian penggelontoran saluran. Kalau sudah dilakukan pencucian, penggelontoran, maka pemupukan akan lebih efektif dan juga pengapurannya akan lebih efektif. Setelah 10 tahun biasanya tidak perlu lagi pengapuran. Kemudian di sini sudah menggunakan selain kapur adalah biochar. Jadi biochar dari arang sekam memanfaatkan sekam padi dibakar sebelum menjadi abu itu harus disiram
sehingga menjadi arang. Nah, itu juga bisa sebagai bahan pembenah tanah, ameliorasi, meningkatkan pH tanah dan memperbaiki struktur tanah. Ya. Jadi mereka sudah menggunakan biochar untuk memperbaiki kesuburan tanahnya. Pertama dia hanya bisa tahun pertama itu 1 ton per hektar. Tahun kedua paling 1,5. Setelah tahun kelima di sini sudah bisa mendapatkan angka 3,5 ton per hektar. Bahkan yang sudah tahun ke-6, tahun ke-7 sudah ada yang mencapai mendekati angka 4 ton per hektar. Nah, jadi prosesnya memerlukan waktu ya, tidak bisa dengan cepat. Jadi ini adalah lokasi yang sudah fully mekanisasi ya. Jadi menggunakan alat-alat pertanian dari mulai mengolah tanah, kemudian juga tabur benih dan juga nanti panen. Jadi sudah menggunakan alat-alat pertanian. Lanjut kita ke sana. Ini mekanisme bagaimana sistem polder ya. Dibangun pertama ada tanggul keliling, kemudian di tengah tanggul itu ada saluran drainase utama. Kita lihat airnya yang dari petak-petak sawah yang kelebihan itu mengalir ke drainase utama dengan menggunakan bantuan pipa paralon. Nah, kemudian dari sistem drainase utama ini air diangkat oleh bantuan pompa ya. Nah, dikeluarkan oleh bantuan pompa, lihat pompanya seperti ini ya. Kemudian air yang mengalir dari pompa ini dialirkan ke kolektor drain tanah ya. Jadi ini sistem long storage. Jadi kolektor drainnya berfungsi sebagai long storage yang nanti akan dikembalikan kembali pada saat kekurangan air ya. Tapi pada saat kelebihan air dari setelah kolektor drain tidak bisa menampung lagi, maka dari box control ini bisa langsung dibuang ke sungai, menunggu sungainya surut ya. Pada saat sungai surut maka air dibuang ke sungai. Tetapi pada saat musim kering kemarau di mana lahan memerlukan air, maka air yang dari kolektor drain akan kita kembalikan ke saluran tersier yang nanti akan dimanfaatkan di petakan-petakan sawah. Ini kita akan mempercepat tanam sehingga air harus dibuang. Jadi airnya disimpan dulu sementara di kolektor drain. Yang nanti kalau sudah terjadi overflow maka akan kita buang ke sungai. Rekam. Nah ini adalah kolektor drain. Sebetulnya ini adalah awalnya dibuat tanggul. Jadi galian tanggul itu membentuk saluran. Nah saluran ini dijadikan sebagai kolektor drain, ya, di mana ini juga nanti bisa bersifat sebagai long storage atau penampungan air sementara. Ya, jadi tidak air itu langsung dibuang ke sungai. Pada saat kita memerlukan air nanti ini digunakan. Tetapi kalau sudah kelebihan maka kolektor drain ini ditutup dan nanti bisa dibuang langsung ke sungai. Ini masih proses pengisian. Kayak saluran air atau sawah. Saluran. Kualitas air ya relatif cukup baik lah kalau untuk pertanian. Dia sekarang pada saat posisi di angka 4,5 ya. Memang harus ditingkatkan lagi minimal menjadi 5 ya, atau 5,5. Apa yang dia? Video. Iya. Sedang foto ya foto. Pengolahan tanah yang baik dan diratakan ya. Jadi supaya tanah itu rata, artinya mendapatkan porsi air yang sama begitu. Ya. Ini minimal per setengah hektar harus ada 1 petak ya, setengah hektar 1 petak. Dan ini kita sudah dilakukan secara mekanisasi ya, menggunakan dozer roda 4.
Pengeluarannya ini 8 inci ya. Ini bisa dibuat oleh petani. Ini model aksial. Jadi prinsipnya dia bisa mengaliri air ya dengan bantuan pompa seperti ini ke petak tersier. Ya. Satu petak ini berapa hektar? 1 hektar. Nah, kalau 1 hektar bisa berapa lama ini untuk memenuhinya? 1 hektar untuk penuh sehari penuh dah, Pak? Ya sekitar 4 jam. 4 jam, 8 jam. Ya sekitar 4 jam penuh. Untuk Ya, 1 hektar, Pak ya? untuk 1 hektar 4 jam penuh ya dengan kapasitas 8 inci ini ya. Jadi inilah model-model yang diharapkan oleh petani. Mereka sudah bisa melakukannya sendiri sehingga kita hanya cukup memberikan bantuan-bantuan spek-spek alatnya saja ya. Mereka bisa merangkainya sendiri.